Bahkan rumah saya udah banyak ya, mungkin kalau dihitung ada 10 di sekitar sini ya. Dan gudang-gudang rongsok saya sudah maju sangat pesat. Jadi saya ingin menawarkan sesuatu kepada Bu Lin. Keduanya ini melihat satu bola mata ya, ini berwarna merah membara. Kemudian dengan satu desisan-desisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ki Bayan. Mudah-mudahan sobat pengulas malam, di malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rezekinya. Dan kali ini saya akan menceritakan tentang pesugihan kelabang. Jadi berawal ini 2-3 hari yang lalu, dikala itu memang saya sempat menghadiri satu bentuk cerita dari Malam Mencekam ya. Dan saya pun hadir dengan kru, sempat menyaksikan. Dan saya akan mencoba menyamarkan nama-nama yang tertera di yang akan saya ceritakan nanti. Jadi kala itu ada seorang netizen atau narasumber, dia ingin bercerita tentang pesugihan kelabang. Dan pada waktu saya hadir di situ, dia baru mengucapkan sepatah kata dan 2 patah kata. Ada kemungkinan dia juga seorang indigo. Bahkan 1 menit berlalu setelah dia bercerita, itu menurut Ibu Lin ini, di depan dia itu ada satu sosok yang berkelebat. Sampai dia sendiri pun merasa kaget dan merasa terganggu. Tapi dia mencoba, artinya tuh untuk membiarkan hal itu terjadi. Dan memasuki 10 menit ya, itu dari jarak yang cukup dekat, ada satu sosok hitam. Dia berdiri pas di belakang kameramen. Bahkan dia tersentak, dia gemetar. Bahkan pada waktu itu dia hampir kerasukan. Dan otomatis karena hal tersebut mengganggu pikiran dan pandangan daripada Ibu Lin ini, akhirnya acara tersebut digagalkan. Dan saya pun mencoba untuk bisa menenangkan daripada peserta narasumber ini supaya hal yang tidak terjadi ini tidak akan menjadi berkepanjangan. Dan di belakang akhirnya Ibu Lin ini menyatakan tidak sanggup untuk bercerita tentang pengalaman dia. Tapi saya pun coba mengajukan kepada Ibu Lin ini
Gimana Bu kalau saya yang membawakan? Mungkin ada yang tidak setuju ketika Ibu membawakan satu cerita tersebut. Jadi ada kemungkinan kalau Ibu ini menceritakan kepada saya, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya setelah saya mengutarakan hal tersebut, Ibu ini coba berpikir, ya sudah katanya Ki Bayan, kalau memang Ki Bayan bisa membawakan, dan nanti saya pun akan menceritakan dari awal sampai akhir. Nah, Sobat Mengulas Malam, setelah saya berbicara seperti itu, Ibu Lin ini mencoba mengingat-ingat ya, hal-hal yang berkaitan dengan pesugihan Kelabang ini. Dari awal sampai akhir Bu Lin bercerita kepada saya, dan alhamdulillah kala itu tidak terjadi hal-hal atau masalah-masalah yang diinginkan. Bahkan waktu awal tadi dia sempat melihat kehadiran dari sosok-sosok tersebut, ini Bu Lin hampir kerasukan. Bahkan yaitu tadi sempat digagalkan. Nah, Sobat Mengulas Malam, jadi begini ceritanya. Di awal tahun 2000 ada satu grup ataupun satu komunitas dari dari Rongsok ya, yang berada di Kabupaten Cirebon. Itulah yang biasa digeluti oleh Bu Lin dan juga rekannya bersama Ibu Ayu. Maka pada waktu itu bertemulah Ibu Lin dengan si Ibu Ayu ini. Mereka senda gurau sambil bercerita, ini gimana caranya supaya usaha daripada Rongsok ini bisa berkembang selayaknya yang mereka inginkan. Dan singkat cerita ya, dari pembicaraan ini memang Ibu Ayu ini rupanya sudah banyak pengalaman. Dan bahkan Ibu Ayu bercerita kepada Ibu Lin dan mengajaknya. Nah, disitulah terjadi obrolan yang berawal dari Ibu Ayu ini menawarkan kepada si Ibu Lin. Nah, si Ayu ini berkata kepada Ibu Lin, Bu Lin, gimana kalau kita cari pesugihan aja? Kebetulan saya sempat mendapat satu informasi, dan di daerah Jawa Barat, mungkin tidak perlu saya sebutkan ya, mohon maaf, ini mungkin privasi. Jadi yang jelas di daerah Jawa Barat. Jadi saya katanya sempat bahkan bertemu dengan kuncen tersebut. Dan saya pun sudah mengutarakan maksud saya, bila mana suatu waktu nanti saya akan kembali lagi ke sini, Pak Juru Kuncen ini menyanggupi akan membantu daripada Ibu Ayu untuk melaksanakan keinginan-keinginan dari Ibu Ayu. Nah, dari situlah Ibu Ayu ini menawarkan kepada Ibu Lin, gimana Bu Lin? Hayo kita berangkat, kita susuri. Memang letaknya tidak jauh ya di Jawa Barat, sedangkan posisi pada waktu itu di Kabupaten Cirebon. Jadi akhirnya Ibu Lin pun berpikir dan sepertinya merasa ingin
untuk segera melaksanakan keinginan-keinginannya untuk istilahnya supaya nasibnya berubah. Berangkatlah antara Ayu dan Ibu Lin ini ke satu daerah Jawa Barat. Dalam perjalanan tidak memerlukan waktu yang panjang, diperkirakan sekitar 3 jaman, akhirnya sampailah di satu kota tujuan. Dan singkatnya cerita, bertemulah mereka berdua dengan juru kuncen. Kita sebut aja mungkin namanya si Harun. Apa kabar, katanya Pak Harun? Ya, alhamdulillah ya, mungkin kata basa-basi, saya baik-baik aja Bu Ayu. Dan si Bu Lin ini diperkenalkan kepada Pak Harun. Akhirnya langsunglah si Bu Ayu ini keinginan-keinginan masa lalu ini yang memang sudah pernah ke sini langsung diutarakan kepada Pak Harun. Jadi begini Pak Harun, saya ini tekad saya udah bulat dan saya juga membawa seorang teman, dia namanya Ibu Lin, untuk bisa mencari kekayaan. Kemudian Pak Juru Kuncen tersebut menanyakan kembali kepada Ibu Ayu dan juga Ibu Lin. Ini kalian berdua ini, apakah ini memang sudah tekad kalian untuk bisa menjalankan ritual ini? Saya masih memberikan satu kesempatan, katanya. Kalau memang sudah maju, ya memang harus maju terus pantang mundur. Tapi kalau mulai sekarang, kalau memang sudah istilahnya mundur, ya kalian silahkan mundur. Karena baru memasuki tahap awal, katanya. Sebetulnya ada rasa was-was yang dirasakan oleh Mbak Ayu dan juga Bu Lin. Mereka berdua berangan-angan, ini apa yang bakal terjadi. Tapi teringat tentang kebutuhan dan nanti mungkin usaha akan berjalan dengan lancar, ya. Otomatis semua yang menakutkan dalam pikiran hilang. Singkat cerita, waktu telah menunjukkan pada waktu itu sekitar pukul 9:30 dan Pak Harun pun sepertinya sudah mempersiapkan segala sesuatu peralatan untuk ritual nanti. Sampai diteliti satu persatu, ternyata semuanya sudah lengkap. Dan langsung setelah menjelang pukul 10, berangkatlah mereka bertiga ke lokasi tempat pesugihan. Dalam perjalanan mereka bertiga tidak banyak ngobrol, paling cuma hanya sekedar pandangan, dan ternyata sambil ngelirik ke kiri ke kanan melihat suasana yang sepertinya sangat-sangat gelap dengan ditemani satu lentera. Dalam satu perjalanan kurang lebih sekitar setengah jam, sesampailah di lokasi yang sudah ditentukan. Dan alangkah kagetnya Bu Lin dan Bu Ayu dan juga Pak Harun, ternyata di tempat itu memang sudah ada 3 orang yang sepertinya mungkin
mempunyai satu tujuan yang sama. Dan perlu sobat mengulas malam ketahui, jadi lokasi daripada tempat pesugihan itu untuk juru kuncenya memang berbeda-beda. Kalau yang sebelah barat memang juru kuncenya berbeda dengan yang di sebelah timur. Tapi tak satu pun dari mereka yang ada di situ berbicara, semuanya diam. Kemudian Pak Harun ini memberi satu penegasan kepada Bu Ayu dan Bu Lin. Nah, Bu Ayu, kata Pak Harun, dan juga Bu Lin, ini terakhir kali saya memberikan satu kesempatan. Apakah dalam hal ini kalian berdua sudah sungguh-sungguh atau tidak? Jadi kalau seandainya mau mundur, inilah saatnya kalian mundur. Tapi kalau maju, ya maju terus. Akhirnya keduanya pun menjawab, siap maju terus. Baiklah, kata Pak Harun. Kalau memang kalian berdua tekadnya sudah bulat, sudah sungguh-sungguh, maka silahkan kalian menjalankan ritual ini. Dan setelah mempersiapkan di situ ya, memang ada ayam cemani yang memang sudah dimasak ya setengah matang, dan juga 2 kepala kambing gendit dan juada pasar yang lain, dan juga sedikit membakar dupa. Semuanya sudah dipersiapkan, dan tidak berbasa-basi Pak Harun pun langsung meninggalkan lokasi tersebut. Dan mungkin nanti katanya menjelang subuh saya akan datang ke sini lagi. Ketika Pak Harun meninggalkan ruangan tersebut atau pelataran tersebut, itu suara hening sekali. Hanya suara jangkrik dan juga binatang-binatang yang lain yang sempat terdengar. Dan waktu berjalan sekitar 2 jam, kurang lebih sekitar jam 12 malam, mereka berdua dikejutkan dengan satu gemuruh angin yang sangat kencang, sehingga pohon-pohon yang berada di sekitar situ ini merasa seolah-olah mau tumbang. Bahkan udara di sekitar situ pun tiba-tiba merasa sangat dingin sekali. Dan otomatis Bu Lin dan juga Bu Ayu merasa kedinginan, bahkan sampai menggigil. Tapi mereka berdua masih tetap istilahnya membacakan mantra-mantra yang memang sudah diberikan oleh Pak Harun. Dan kurang lebih setengah jam setelah udara dingin itu berlalu, tiba-tiba ada suara seperti sesuatu yang jatuh dari atas. Ini sangat mengejutkan Bu Ayu dan Bu Lin. Bahkan Bu Ayu dan Bu Lin mungkin dengan perasaan takut ya, dan juga merasa kaget, sehingga mengakibatkan mungkin akan lari. Tapi dia teringat dengan satu keinginan yang bulat,
dan tekad yang betul-betul luar biasa. Suara gedebuk seperti itu membuat keduanya menjadi tenang kembali. Dan ternyata setelah jatuhnya sesuatu, keduanya ini melihat satu bola mata, ya, ini berwarna merah membara. Kemudian dengan satu desisan membuat kedua orang ini menjadi merinding. Dan semakin dekat makhluk tersebut, sekitar 5 meteran, maka dengan penerangan lampu yang cukup remang-remang dari lampu kampung, ya, artinya dengan memakai minyak tanah, itu walaupun tidak sepenuhnya jelas terlihat, tapi ada gambaran. Di situ Bu Lin dan juga Bu Ayu melihat satu sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Dengan atasnya kepala manusia, sedangkan badannya itu bersosok tubuh binatang seperti kelabang. Dengan kaki yang sangat banyak, ya. Dan di situ Bu Ayu dan Bu Lin melihat makhluk tersebut semakin lama dan semakin mendekat dengan taringnya yang istilahnya cukup panjang, ya, dan matanya memerah, kemudian dengan muka yang seperti terbakar, ya, itu berwarna merah kayak melepuh. Dia mengitari kedua orang tersebut dan akhirnya terus dia berkeliling sambil ada desisan-desisan yang sempat terdengar oleh Bu Ayu dan Bu Lin. Dan otomatis kedua orang tersebut, yaitu Bu Lin dan Bu Ayu, kakinya betul-betul merasa keluh. Mungkin sepertinya kayak Bu Lin sendiri itu seperti mau lari. Tapi justru dari keinginan yang mau lari di sini, karena seperti keluh, ya, artinya tidak bisa kaki ini digerakkan dengan normal. Jangankan kaki, untuk menggerakkan jari kaki aja memang sudah susah sekali. Jadi akhirnya Bu Lin, terutama ini Bu Lin, ya, ini jadi pasrah. Dia menikmati suasana yang sangat mengerikan itu. Dan setengah jam pun lewat, tidak ada pembicaraan atau suara erangan. Kemudian makhluk tersebut dengan suara menggelegar berbicara kepada Bu Lin dan juga Bu Ayu. "Wahai anak manusia, mau apa katanya kamu datang ke sini?" Dengan ucapan yang sangat menggelegar. Sebetulnya Bu Ayu dan juga Bu Lin ini mau menjawab pertanyaan tadi, tapi karena rasa takut yang sangat luar biasa membuat kedua orang ini tidak bisa mengungkapkan kata-kata. Tapi paling tidak, ya, mungkin memang dalam hati, ya. Akhirnya untuk kedua kalinya makhluk tersebut berbicara. "Wahai manusia, punya tujuan apa kamu ke sini?" Akhirnya Bu Lin dan Bu Ayu ini mencoba menguasai diri, ya. Akhirnya yang berbicara adalah Bu Ayu.
"Wahai makhluk, saya kesini mau mencari pesugihan." Akhirnya makhluk tersebut tertawa terbahak-bahak. Justru ketawanya ini membuat hati daripada Bu Ayu dan Bu Lin ini merasa tergetar. Dengan sedikit menutup telinga ya, mungkin saking kerasnya suara tertawa itu sehingga keduanya menutup telinga. Akhirnya makhluk itu berkata kembali, "Wahai anak manusia, kalau memang kamu ingin mencari kekayaan, baiklah," katanya. "Saya tidak meminta tumbal. Tapi dengan catatan 20 tahun kemudian kalian akan saya ambil." Itulah. Jadi dalam hal ini Sobat Mengulas Malam, ternyata dari pesugihan ini bahwa makhluk tersebut tidak meminta tumbal, tapi dia meminta umur kedua orang tersebut. Dan sebagai ujian pertama, kata makhluk tersebut, "Makanlah apa yang aku sediakan." Dan setelah mengucapkan seperti itu, kemudian makhluk itu menghilang. Dan menghilangnya makhluk tersebut, masing-masing di depan Bu Ayu dan Bu Lin ini sudah tersedia 2 piring. Kalau Ibu Ayu melihat piring tersebut berisikan ya memang makanan yang mungkin sangat lezat. Tapi karena dari awal mungkin Bu Lin ini merasa ragu ataupun ragu-ragu, justru Ibu Lin ini melihat bahwa di depan yang dia hadapi itu adalah seperti mie ya, tapi memang itu bentuknya cacing, dan satu lagi seperti ee-nya binatang. Dengan agak sedikit peringkil-peringkil, dan ada sebagian lagi yang cukup penyek ya, mungkin ini kotoran binatang seperti kayak kerbau. Dan disitulah ini sudah jelas, makanya dari awal Bu Lin ini merasa ragu-ragu. Jadi hatinya ini masih bercabang, sehingga untuk menuju apa yang dia inginkan, akhirnya tidak membawa satu dampak yang positif. Tapi karena Bu Ayu ini sudah merasa bulat dan yakin, akhirnya dimakanlah makanan yang berada di depan sampai begitu lahapnya. Bahkan Bu Lin ini merasa sangat mual, bahkan di situ sempat muntah ya. Ini saking jijiknya melihat Bu Ayu memakan cacing dan juga kotoran binatang. Semakin lama dan akhirnya habislah semua makanan tersebut. Dan justru entah kenapa dalam satu gelas itu dia minum dengan enaknya seperti air yang berwarna merah. Tapi otomatis karena memang hanya Ibu Lin sendiri yang tahu bahwa itu adalah darah. Dan setelah Bu Ayu ini memakan dan langsung habis, dan terakhirnya minum satu cairan berwarna merah, maka otomatis acara ritual tersebut sudah selesai. Berarti
yang disuruh oleh makhluk yang tadi ternyata hanya si Ayu sendiri yang sudah melaksanakan atau menjalankan perintahnya. Dan setelah semuanya selesai, entah kenapa ini piring-piring ini langsung menghilang. Dan selesainya menjalankan ritual yang terakhir, mungkin waktunya sudah tepat ya, sekitar jam 3, dan pada waktu itu ditandai oleh satu kongkorongok daripada bunyi ayam jago. Dan tidak lama kemudian Pak Harun pun langsung menjemput Bu Ayu dan Bu Lin. Dan pada waktu itu Pak Harun tidak banyak bicara ya. Dia membersihkan semua peralatan-peralatan yang sekiranya perlu dibawa, dan sisanya dibiarkan di situ. Dan singkat cerita, pulanglah mereka bertiga ke rumah Pak Harun. Dan sesampainya di rumah Pak Harun, mereka pun sepertinya sangat-sangat kelelahan ya. Mungkin goda daripada ataupun yang telah dijalankan ritual tadi membuat Bu Ayu dan juga Bu Lin ini merasa sangat kecapean. Akhirnya singkat cerita, keduanya pun pamit kepada Pak Harun. Ya sudah Pak Harun, kata Bu Ayu dan juga Bu Lin, saya sudah menjalankan semua ritual dan saya juga tidak banyak berbicara dalam hal ini ya. Mungkin ini saya merasa sangat capek sekali, jadi saya mohon Pak Harun untuk mengizinkan saya pulang. Ya sudah, kalau memang semuanya sudah dijalankan, kalian berdua silahkan pulang. Maka langsunglah Bu Ayu dan Bu Lin ini langsung pulang ke Kabupaten Cirebon. Bu Ayu pulang ke rumahnya masing-masing. Waktu berjalan 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Dan ternyata yang dirasakan oleh Bu Lin ini sama sekali tidak ada perubahan. Artinya dalam usaha rongsoknya dia sama sekali masih seperti yang dulu. Dan ada artinya sedikit keinginan untuk bisa melihat keadaan rekannya si Ayu, gimana gitu keadaannya. Maka si Lin pun langsung meluncur ke rumah Bu Ayu. Dan posisinya memang karena tidak jauh, mungkin hanya sekedar beda desa ya. Akhirnya sampailah di rumah si Ayu. Dan Bu Lin pun merasa kaget ya. Dan ternyata dalam 3 bulan ini rumah daripada Bu Ayu ini sudah diloteng dengan megah. Dan halamannya pun sangat luas. Dia membeli ya tetangganya yang sekiranya mau menjual tanahnya kepada dia. Bahkan dari para botnya dan juga di situ ada mobil, semua peralatan rumah tangga daripada Bu Ayu ini sangat lengkap. Dan akhirnya mulailah
Bu Lin ini bertanya kepada si Ayu, waduh, mungkin sampean sih katanya berhasil, tapi kalau saya sih dari dulu katanya sampai sekarang pun ya masih begini-begini aja katanya. Akhirnya karena memang keduanya ini sahabat ya, mungkin sahabat dari kecil, akhirnya semuanya tersurah. Dia bercerita ke sana kemari bagaimana istilahnya dari mulai kecil, semuanya diceritakan. Dan ketika menjelang sore, Bu Lin pun pamit kepada Ayu. Dan sebelum Bu Lin ini meminta sesuatu kepada Bu Ayu, akhirnya Bu Ayu pun menawarkan sesuatu. Karena memang dia adalah seorang sahabat yang dari kecil. Bu Lin, ini karena saya ini sudah berhasil katanya, ini bahkan rumah saya udah banyak ya, mungkin kalau dihitung ada 10 di sekitar sini ya, dan gudang-gudang rongsok saya sudah maju sangat pesat. Jadi saya ingin menawarkan sesuatu kepada Bu Lin. Bu Lin, barangkali nanti Bu Lin ini butuh modal ya, saya siap menyediakan berapapun yang Bu Lin minta, saya akan kasih tanpa embel-embel. Itu cuma-cuma dari saya sebagai seorang sahabat, karena memang saya sudah berhasil dan Bu Lin tidak berhasil. Jadi sebagai seorang sahabat akan memberikan sebuah modal berapapun yang Bu Lin inginkan. Tapi dengan bahasa yang sangat halus, Bu Lin pun menjawab, ya Bu Ayu, ini terima kasih, nantilah katanya, barangkali saya memang sangat membutuhkan, nanti saya akan kesini lagi dan mungkin akan saya terima. Dan singkat cerita, obrolan pun selesai, Bu Lin pun langsung pulang. Dan sesampainya di rumah, Bu Lin betul-betul merasa apa ya, mungkin entah shock ataupun entah itu sesuatu apa yang dipikirkan ya, apakah malu ataupun merasa iri. Yang jelas yang selama ini dia perjuangkan berdua bersama si Ayu tadi, tapi ternyata hanya Ayu mungkin yang berhasil, sedangkan dia tidak berhasil, karena memang kehidupannya masih seperti yang dulu. Dan waktu berjalan setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun berjalan. 10 tahun berjalan, si Bu Lin ini teringat kepada si Ayu. Memang dalam hal ini dia merasa entah ya, mungkin seorang sahabat susah untuk dilupakan. Akhirnya setelah teringat kepada si Ayu, langsunglah dia meluncur ke rumahnya si Ayu. Dan sesampainya di sana, ternyata di situ si Ayu sudah pindah. Dan rumah yang pada waktu itu yang sempat ditempati itu diberikannya kepada keluarganya. Dan konon dari informasi keluarganya bahwa si Ayu ini pindah ke Jakarta.
Ya mungkin karena kehidupan di daerah ini sudah tidak memungkinkan ataupun merasa tidak enak. Ada kemungkinan ada guncingan-guncingan dari tetangga-tetangga yang berada di sekitar. Jadi makanya Bu Ayu ini langsung hijrah ke Jakarta. Nah, mulai dari situ Bu Lin tidak pernah ketemu lagi dengan sobatnya si Ayu. Dan waktu pun berjalan, maka genaplah sampai 20 tahun lebih. Dan setelah 20 tahun lebih, si Bu Lin ini teringat waktu perjanjian di tempat pesugihan. Ini waktunya 20 tahun. Karena waktunya 20 tahun, si Bu Lin ini langsung mencari informasi di keluarganya. Dan sesampainya di rumah keluarganya, memang apa yang sudah disepakati pada waktu itu, maka terjadilah. Artinya setelah menjalankan waktu yang sudah ditentukan selama 20 tahun, ternyata memang betul dan si Ayu ini meninggal. Si Bu Lin ini merasa kaget, Mungkin dia ini merasa bersyukur karena walaupun dia sempat menjalankan ritual seperti itu, sampai saat ini pun alhamdulillah masih diberikan satu kesehatan oleh yang di atas. Nah, sobat pengulas malam, demikianlah satu cerita kisah nyata dari Bu Lin yang pernah mengalami satu bentuk pesugihan. Dan kepada sobat pengulas malam, memang Bu Lin ini sebetulnya mau memberikan satu pengalaman supaya hal seperti ini jangan ditiru, jangan dilakukan oleh sobat-sobat semua. Semuanya kita pasrahkan ke Allah. Demikian akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.